Bab 591, Pertempuran dengan Ramirez. Wush! Kabut darah yang tak terhitung jumlahnya bergulung, awalnya di alun-alun tempat kerumunan orang berteriak, tetapi saat berikutnya, seolah-olah bintang-bintang telah lewat, sosok Aiden dan mereka bertiga muncul di dunia kabut darah yang besar. Ilusi. Mata Aiden sedikit menyipit, dan dia dengan cepat mencibir, itu tidak semua hanya ilusi. Pertama-tama gunakan ilusi untuk membangun dunia ilusi, lalu integrasikan kekuatan esensi, darah, dan energi sejati untuk membentuk metode serangan yang unik. Cukup kreatif. Wush! Kabut darah bergulung, dan Aiden menarik Melissa, yang ekspresinya sedikit berubah, dan berdiri di atas gelombang berwarna darah, seolah-olah mereka adalah sepasang dewa dan makhluk abadi. Boom! Gelombang darah bergulung, dan saat mengaum, seekor kelelawar berwarna darah tiba-tiba terbang dan meraih Aiden dan keduanya dengan ganas. Kelelawarnya belum datang, tapi baunya sudah tiba. Yang aneh, kabut darah ini justru bisa menyebabkan sari dan darah dalam tubuh manusia melonjak, seolah-olah hendak keluar dari tubuh. Jika seorang Grandmaster biasa ada di sini, dia pasti sudah lama mati karena kehilangan esensi dan darah. Tapi dengan adanya Aiden, Melissa tidak memiliki pengaruh sama sekali. Potong. Ekspresi Aiden tidak senang atau sedih. Menghadapi kelelawar besar berdarah yang menabraknya, dia menebasnya dengan telapak tangan seperti pisau. Shoot! Cahaya pedang perak itu sangat tajam dan membelah kelelawar berdarah itu menjadi dua dalam sekejap. Namun saat berikutnya, kelelawar berdarah yang terbelah menjadi dua kelelawar, lalu dua menjadi empat, empat menjadi delapan, dan delapan menjadi 16. Dalam sekejap mata, dunia berdarah di sekitar kedua orang itu dipenuhi dengan kelelawar berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Kelelawar berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya seperti badai, menerkam Aiden dan mereka berdua dengan gila-gilaan. Aiden mencibir dengan jijik dan mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Guntur datang. Boom! Dunia kabut darah yang luas tiba-tiba terkoyak oleh guntur yang menyilaukan setebal ember. Kemanapun guntur lewat, kelelawar berdarah itu sepertinya menemui musuh, berkedip dan mendesis, berubah menjadi abu terbang. Berengsek! Di dunia kabut darah, suara kemarahan terdengar. Sementara Aiden mencibir, dia seperti dewa yang memegang petir di tangannya dan mengayunkannya secara tiba-tiba. Hancurkan! Klik! Kemanapun guntur perak lewat, semua kabut darah tak tertahankan dan langsung musnah. Dan Aiden memegang Melissa di satu tangan, dan memegang guntur di tangan lainnya, menyapunya dengan sembarangan. Kelelawar berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu seperti daun-daun berguguran tersapu angin musim gugur. Krak! Di dunia kabut darah, pada saat ini, akhirnya sulit untuk menahan kekuatan guntur yang dahsyat, dan hancur seperti cermin. Aiden melemparkan kuali kayu hijau itu ke Melissa dan tersenyum, tunggu aku sebentar. Saat kuali kayu hijau berputar, ia memancarkan perisai cahaya hijau keemasan yang menyelimuti Melissa. Hati-hati! Aiden berbalik dan tertawa, memecahkan penghalang suara dalam sekejap, mengeluarkan tanda putih di udara, dan meninju Ramirez. Pada saat ini, wajah Ramirez terasa dingin, dua cahaya vertikal berdarah muncul di pupilnya, dan tanda berdarah muncul di kulit seluruh tubuhnya, semuanya memancarkan energi dan darah yang kuat. Tubuhnya seperti iblis darah, dia terbang dalam sekejap, dan benar-benar memecahkan penghalang suara dengan tubuhnya, mengeluarkan api merah di udara. Bang! Dua sosok, satu merah dan satu perak, bertabrakan seperti dua meteor. Terdengar suara gemuruh pelan di udara. Saat berikutnya, sosok-sosok di seluruh alun-alun tertarik oleh suara keras dan mengangkat kepala mereka. Boom! Gelombang udara yang dahsyat itu seperti bom bom yang menyapu segala penjuru, kerumunan yang berada di alun-alun yang terlalu dekat pun terhempas seperti plastik saat ini. Masa ketakutan dan segera dievakuasi di bawah kendali aparat keamanan. Keduanya terpisah pada sentuhan pertama, dan tubuh mereka terlempar ke belakang. Dalam sekejap, jejak sedalam puluhan meter terukir di tanah. Telapak tangan Ramirez seperti cakar yang tajam, dan dia membungkuk dan menggali ke dalam tanah, menarik jurang sepanjang lebih dari 10 meter di tanah sebelum dia menghentikan sosoknya yang mundur. Di sisi lain, telapak kaki Aiden membentuk lengkungan anggun di tanah, melepaskan seluruh kekuatannya. Pukulan ini seimbang. Aiden sedikit menyipitkan matanya dan menatap Ramirez. Ternyata inilah yang dia andalkan. Ini adalah pertama kalinya sejak dia mengolah tubuh bawaan Tao, seseorang dapat menahan pukulan dari tubuh fisiknya.
Meskipun dia tidak mengaktifkan tubuh abadi Guntur Surgawi, tubuhnya sekarang sangat kuat sehingga dia dapat membunuh master tingkat dewa awal hanya dengan satu pukulan. Namun, tubuh Ramirez ini bahkan lebih kuat dari Ronin. Menurut dunia barat, kekuatan fisiknya mungkin dekat dengan tubuh Roh Kudus, yang merupakan milik tubuh Tuhan sejati yang telah bangkit dengan sempurna. Dan kuncinya dari segi kekerasan, meski tidak sebaik Aiden. Tetapi Aiden tahu bahwa dalam garis keturunan Ramirez, terdapat warisan klan darah dunia besar budidaya, dan tubuh fisiknya memiliki kekuatan pemulihan yang sangat kuat. Datang lagi. Mata Aiden bersinar terang, dia melihat ke langit dan tertawa, mengambil satu langkah ke depan, terbang ke dalam kehampaan, dan berjalan di udara. Tubuhnya seperti naga tersembunyi yang muncul dari langit, mengambil satu langkah dan sudah terbang ke langit selama 9 hari. Guntur ungu yang deras melonjak di sekelilingnya, dan seluruh tubuhnya seperti kristal giok yang terbuat dari batu giok putih, dengan darah mengalir ke seluruh tubuhnya seperti sungai Yangtze, mengeluarkan suara menderu, dan setiap tulang seperti kristal terang. Kali ini, Aiden akhirnya mengaktifkan tubuh abadi Guntur Surgawi dan tubuh bawaan. Aiden tertarik untuk mencoba kekuatan fisik Ramirez, dan Ramirez juga memiliki pemikiran yang sama. Dia datang ke sini kali ini untuk mencari rahasia tubuh Roh Kudus Aiden, jadi tentu saja dia ingin merasakan kekuatan tubuh Roh Kudus. Dia tertawa aneh, rambut emas panjangnya berkibar bebas, dan cahaya darah di matanya sangat kuat. Kabut darah mengepul di sekelilingnya, mengangkat tubuhnya, dan bergegas menuju Aiden secepat kilat. Bang bang bang. Keduanya langsung bertarung di langit. Ramirez memang barang antik dari kuil kegelapan, kekuatan tertinggi di barat. Setelah bertahan selama ratusan tahun, budidaya, visi, pengetahuan, dan tekniknya semuanya telah diasah secara ekstrim. Kekuatan fisiknya telah mencapai titik di mana tidak dapat ditingkatkan, meskipun tidak lebih buruk dari tubuh bawaan Tao yang sebenarnya. Aiden harus mengatakan bahwa meskipun kekuatan orang ini hanya pada tahap akhir dari alam dewa, ditambah dengan kekuatan fisiknya, dia pasti memiliki kekuatan alam dewa puncak, yang sedikit lebih kuat dari Ronin. Keduanya bertabrakan, dan bagi orang luar, itu seperti bola cahaya dewa hijau dan bola badai yang bertabrakan satu sama lain. Setiap tabrakan menimbulkan suara seperti bel. Suaranya bergema di seluruh alun-alun, dan gendang telinga banyak orang bus dan nyeri. Suara dong-dong terdengar bahkan hingga puluhan mil jauhnya, seperti palu raksasa yang menghantam dasar besi. Tentara berseragam khusus yang tak terhitung jumlahnya merespons dengan sangat cepat dan menyerbu masuk, mengevakuasi kerumunan di alun-alun dan memasang penjagaan. Namun masih ada beberapa pemuda dan pemudi gila yang diam-diam bersembunyi di sudut alun-alun, diam-diam merekam pertarungan antar dewa di langit dengan penuh kemeriahan. Duar. Tinju Aideni, seputih batu giok, menghantam langit dan meninju dada Ramirez. Dan cakar Ramirez juga mencakar dadanya. Serat. Pakaian Aiden robek, dan 5 tanda putih muncul di dadanya. Dia sedikit mengernyit dan memandang Ramirez dari kejauhan. Pada saat ini, wajah Ramirez menjadi lebih pucat, dan kabut darah di sekelilingnya menjadi ilusi. Sebuah lubang darah besar meledak di dadanya, dan Anda bisa melihat tulang rusuk yang berdarah dan jantung yang berdetak kencang di dalamnya. Namun dalam sekejap, dia terbungkus kabut darah tebal, dan otot-ototnya menggeliat dan diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Matanya yang merah darah menatap Aiden dengan murung, lidah merahnya menjilat sudut mulutnya, dan dia berkata dengan rakus, tubuh Roh Kudus sungguh sangat kuat. Bab 592, kembali ke nenek moyang. Fluktuasi mental Ramirez menyapu kehampaan, menyebabkan fluktuasi seperti tsunami di udara, dan pupil vertikal merahnya dipenuhi dengan senyuman menghina. Aku abadi, Aiden, kamu tidak bisa membunuhku. Wajah Aiden acuh tak acuh, dan sudut mulutnya menyeringai. Bahkan jika Anda adalah inkarnasi yang kuat, jiwa Anda abadi, Anda dapat mengambil jutaan tubuh, dan Anda dapat terlahir kembali dengan setetes darah, Anda tidak berani mengatakan bahwa Anda abadi. Beraninya Anda, hanya keturunan dari klan vampir tingkat rendah, berani menyebut dirimu abadi. Benar-benar sombong. Dia membuka mulutnya dan menyedotnya dengan tajam. Boom. Di udara, pusaran vitalitas muncul, dan energi spiritual tipis dengan radius 1 kilometer langsung ditelan olehnya. Energi nyata yang dikonsumsi dalam pertempuran itu langsung terisi kembali hingga puncaknya. Tubuh bawaan Tao berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi setiap saat, dan kecepatan menyerap vitalitas langit dan bumi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ditambah dengan tubuh guntur abadi surgawi, kekuatan tempur Aiden selalu berada pada puncaknya.
Melihat pemandangan ini, Ramirez menyipitkan matanya, rasa panas di matanya yang merah darah menjadi semakin kuat, dan dia berkata dengan suara serak, "Yang mulia Aiden, Anda benar-benar memiliki rahasia besar. Namun, saat saya menangkap Anda, tubuh Roh Kudus Anda dan semua rahasia adalah milikku." Saat dia berbicara, warna merah aneh tiba-tiba muncul di wajah pucatnya, dadanya membengkak, lalu dia membuka mulutnya dan mengeluarkan panah berdarah. Panah berdarah ini panjangnya puluhan meter, seperti seberkas pelangi darah. Dan begitu panah darah ini ditembakkan, seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Dalam sekejap, darah memenuhi dunia. Dingin, terkutuk, dan kejam. Emosi negatif yang tak terhitung jumlahnya dengan panik menyerang seluruh area yang berlumuran darah. Beberapa anak muda yang bersembunyi di pojok alun-alun tampak garang, mata mereka langsung memerah, urat-urat di tubuh menonjol, dan raungan menyakitkan keluar dari tenggorokan mereka. Melissa tidak diserang oleh cahaya darah di dalam perisai cahaya hijau yang dibentuk oleh kuali kayu hijau, tapi matanya menjadi sangat serius. Perasaan yang diberikan panah darah ini padanya hampir melebihi ancaman sebelumnya dari 5 kekuatan Paul yang bergabung bersama. Kekuatan magis bawaan? Aiden sedikit mengangkat alisnya. Ketika seni bela diri mencapai tingkat tertentu, itu bukan lagi seni bela diri, tetapi hampir merupakan kekuatan magis. Bagaimana dengan berjalan di ruang kosong, menangkap angin sebagai pedang, menghirup guntur, menginjak api tanpa padam, masuk air tanpa tenggelam, dan sebagainya. Persis seperti makhluk abadi dalam mitos dan legenda. HMPH. Sementara dia mendengus dingin, pedang sihir guntur surgawi mengembun di tangannya. Potong itu dengan satu pedang. Hancurkan gunung dan sungai. Klik. Cahaya pedang yang menyala-nyala dan raungan yang menggelegar sepertinya menembus kehampaan, tapi sebelum bertabrakan dengan panah darah, mereka dikelilingi oleh cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya, yang sepertinya merusak sebagian besar dari mereka. Adegan ini membuat Melissa tercengang. Dia telah melihat betapa kuatnya kekuatan sihir petir Aiden. Sekarang, pedang sakti petir ini benar-benar terkorosi oleh darah lawan? Haha. Ramirez tertawa keras, ini adalah kekuatan magis bawaan vampirku, cahaya ilahi yang mengikis darah yang dapat mengikis segala sesuatu. Bahkan jika jiwa terkontaminasi, ia akan terkikis oleh polusi dan akhirnya berubah menjadi darah. Aku tidak tahu bagaimana tubuh Roh Kudusmu bisa bertahan. Swoo. Hampir pada saat yang sama dia selesai berbicara. Panah besar berdarah itu jatuh dengan keras ke dada Aiden. Aiden menggelengkan kepalanya sedikit dan meninju. Boom. Saat segel tinju kristal bersentuhan dengan panah darah, itu langsung meledak. Panah panjang berwarna darah itu sedikit lebih gelap, tapi masih membawa cahaya darah yang kaya dan menusuk ke arah jantung Aiden. Apakah menurutmu hanya kamu saja yang memiliki kekuatan magis? Guntur abadi muncul. Aiden terkekeh acuh tak acuh, dan dua kelompok guntur dan kilat ungu perlahan-lahan muncul dari dalam pupilnya. Awalnya, petir ungu itu hanya seukuran ujung jarum, dan kemudian menjadi semakin kuat. Akhirnya, tiba-tiba berubah menjadi dua naga petir dan petir ungu panjang, yang langsung membelah kehampaan dan meraung, bergegas menuju panah panjang berdarah itu. Ketika dua naga dewa ungu muncul, tubuh mereka tampak terbakar oleh petir ungu, yang menyengat semua orang dan membuat sulit untuk melihat langsung ke arah mereka. Cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan mengeluarkan suara melengking saat menghadapi guntur ungu ini, seolah-olah es dan salju mencair dengan cepat saat menghadapi terik matahari. Bagaimana ini bisa terjadi? Ramirez, yang tadinya sangat percaya diri, tiba-tiba pupil matanya mengecil dan kehilangan suaranya karena terkejut. Mengaum, dua naga petir ungu berenang di kehampaan, menelan anak panah berdarah dalam satu suap. Ketika kekuatan guntur dan kilat tiba-tiba meledak, petir berkobar dalam sekejap, dan cahaya darah di kehampaan hancur dalam sekejap. Ini tidak mungkin. Saat ini, Ramirez tidak lagi memiliki citra aristokrat yang menyendiri dan kuno seperti sebelumnya, wajahnya berubah drastis, matanya tajam, dan dia memukul jantungnya dengan telapak tangan. Boom! Suara benturan pelan terdengar, dan seteguk darah merah tua tiba-tiba muncrat. Darah merah tua ini seperti makhluk hidup, dan dalam sekejap mata, darah itu mengembun menjadi kelelawar berdarah besar di depannya. Pergi ke neraka! Bus! Kelelawar berdarah itu menjerit, dan serangan gelombang suara yang tak terlihat langsung menimpa Aiden. Aiden tersenyum acuh tak acuh, dan suara seperti auman naga keluar dari mulutnya. Naga Yin. Aum. Sangat luas dan jauh, seperti suara naga yang mengaum di langit.
Serangan sonik kelelawar darah itu langsung hancur, dan kemudian jatuh dengan keras ke dalam jiwa Ramirez. Boom! Tubuh Ramirez sedikit bergoyang, wajah pucatnya semakin memerah, dan matanya sangat ketakutan. Dia menyadari bahwa dia masih tahu terlalu sedikit tentang pembangkit tenaga listrik timur yang misterius ini. Pihak lain punya terlalu banyak trik. Kecuali Roh Kudus, mantra dan kekuatan seni bela diri pihak lain tidak lebih lemah dari barang antik tua yang telah dipraktikkan selama ratusan tahun. Saat Ramirez tertegun, Aiden tidak berhenti menyerang. Dia mengangkat langit dengan satu tangan dan menekan kekosongan dengan satu telapak tangan. Mudra besar kibawaan? Boom! Kekosongan menderu, dan cetakan tangan yang terbuat dari kristal giok putih tumbuh dengan cepat di udara. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi tangan raksasa berukuran puluhan kaki yang menutupi langit dan matahari. Dibandingkan dengan itu, kelelawar berdarah itu menjadi mainan kecil saat ini. Sidik jari giok putih besar itu tiba-tiba digenggam. Boom! Kelelawar berdarah itu masih meronta dengan liar, namun sulit untuk melepaskan diri, ia langsung hancur menjadi cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan melarikan diri ke segala arah. Melihat pemandangan ini, Aiden tidak terkejut. Api sejati bawaan, bakar. Swoosh! Api hijau muncul dari udara tipis, dan dalam sekejap mata, api ilahi hijau memenuhi langit, dan bahkan Ramirez langsung dikelilingi oleh api hijau asli. Tidak peduli seberapa keras Ramirez mengaktifkan kekuatan sucinya, cahaya darah merah di kehampaan tidak bisa lepas, dan dia tidak bisa menahan pembakaran api sejati bawaan, berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Ah, sialan! Ramirez meraung ke langit. Kekuatan magis yang dibentuk oleh esensi dan darah di dalam hati dipatahkan oleh lawan dengan begitu mudahnya. Dia kaget dan marah. Berhentilah meronta. Mulut Aiden menunjukkan sedikit ejekan, dan dia menamparkan telapak tangannya lagi. Boom! Cetakan telapak tangan giok putih besar yang menutupi langit tiba-tiba difoto. Wajah Ramirez tiba-tiba berubah menjadi ganas, dengan api hijau menyala di bawahnya dan jejak energi bawaan yang besar di atasnya. Aiden, kamu memaksaku? Pengorbanan roh darah? Dalam sekejap. Gelombang tak terlihat terpancar, dan dalam sekejap mata, di sekitar alun-alun di bawah, sekelompok orang biasa yang menolak pergi untuk menyaksikan kegembiraan tiba-tiba gemetar. Bang bang bang! Seperti bunga darah yang indah di langit malam, tiba-tiba meledak, dan puluhan esensi darah langsung menyatu ke dalam tubuh Ramirez yang tinggi di langit. Semua orang di bawah tercengang sejenak. Dalam sekejap, mereka menjerit, dan mereka dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Mata para prajurit yang menjaga ketertiban juga menjadi sangat ketakutan. Atavisme. Ramirez meraung, dan tubuhnya tiba-tiba bangkit. Sepasang sayap daging berwarna darah terlihat di belakangnya, memancarkan tanda berwarna darah yang aneh. Garis merah tua menyebar di antara alisnya, dan dua taring bersinar dengan cahaya dingin. Saat ini, aura di sekelilingnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bab 593, Kuali Roh Memurnikan Dewa. Saat ini, Ramirez bahkan lebih baik dari Roni dalam periode kemenangan penuh. Ini menarik, Aiden tersenyum tipis. Namun, aku tidak menganggapnya serius meskipun itu adalah nenek moyang dari klan darah murni. Beraninya kamu, keturunan berdarah campuran, berani bersikap sombong di depanku? Aku akan membunuhmu hari ini. Boom. Kali ini, sidik jari besar Aiden akhirnya jatuh pada Ramirez. Saat berikutnya, sosok Ramirez hancur berkeping-keping dan menghilang. Tapi tidak ada kegembiraan di mata Aiden. Gambar setelahnya, kecepatan orang ini sepertinya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ketika pikirannya berputar, matanya tiba-tiba memadat dalam sekejap, dan dia meninju seperti naga, mengenai bagian belakang jantungnya dengan satu pukulan. Boom! Tinju berwarna putih giok bertabrakan dengan cakar berwarna merah darah. Ada cibiran di mata merah Ramirez. Bisakah kamu mengimbangi kecepatan kembalinya aku ke leluhurku? Sungguh menakjubkan. Saat berikutnya, sosoknya menghilang seketika. Tapi menurutmu apakah karena kecepatanmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Aiden tersenyum tipis, membentuk segel dengan tangannya dengan keras, menghentakkan kakinya ke udara, dan berteriak pelan. Sas! Bus! Sinar cahaya hijau menyebar seperti riak, langsung menekan kehampaan dalam radius 1 kilometer.
Sosok berwarna merah darah jatuh dari riak biru. Mata Aiden seperti belati, dia melangkah ke dalam kehampaan, tubuhnya langsung berubah menjadi sambaran petir, dan dia meninju. Hancurkan! Boom! Tubuh Ramirez tiba-tiba bergetar, dan pancaran darah di tubuhnya tampak jauh lebih gelap. Tetapi dia tidak terluka parah, sayap di belakangnya memancarkan cahaya merah darah, langsung merobek blokade lampu hijau, dan dia berlari ke arah Melissa di bawah. Mencari kematian. Mata Aiden dipenuhi dengan niat membunuh. Dharma abadi guntur surgawi, keluarlah. Bus! Di bawah tatapan semua orang di kejauhan, raksasa seputih batu giok yang berdiri di langit tiba-tiba berdiri. Aiden memeluk kekosongan dengan kedua tangannya, dan pedang sihir guntur surgawi tiba-tiba bertambah besar. Potong! Boom! Kekosongan itu menderu dengan keras. Pedang petir besar itu langsung merobek kehampaan dan menimpa Ramirez. Boom! Tubuh Ramirez tiba-tiba meledak dan seketika berubah menjadi bola kabut darah. Tapi saat berikutnya, ketika kabut darah mengembun, sekali lagi berubah menjadi sosok seperti iblis berwarna merah darah. Matanya sangat ketakutan, menatap Aiden di udara, kekuatan magis apa yang kamu miliki? Bunuh kekuatan gaibmu. Niat membunuh di mata Aiden tidak berkurang, dan dia menyapu pedangnya lagi. Ramirez tampak ngeri, dan langsung menyerah pada Melissa, berubah menjadi cahaya berdarah dan melarikan diri. Aiden, percuma saja, kamu tidak bisa menangkapku, apalagi membunuhku. Pembicaraan yang tidak tahu malu. Dengan kecepatan Ramirez saat ini, Aiden mungkin hanya bisa membunuhnya dengan pedang Zizio. Namun, dia baru saja menerima senjata spiritual berkualitas tinggi, jadi dia harus menggunakannya. Wush! Aiden melambai dan menerbangkan Melissa dan kuali kayu hijau ke langit. Aiden, orang ini tampaknya memiliki latar belakang yang cukup banyak. Dia seharusnya menjadi salah satu vampir terkuat tertua di barat. Vitalitas dan ketahanannya sangat kuat, dan dia bisa disebut tubuh abadi. Jangan gegabah. Sebagai wanita tertua dari salah satu dari 4 keluarga besar di Sundari, Melissa mengetahui beberapa rahasia. Aiden tersenyum, tidak masalah, mari kita lihat bagaimana aku membunuh tubuh abadinya. Sidik tangannya berubah, dan formula ajaib tercetak pada tripod kayu hijau. Membesar. Di kuali kayu hijau, garis-garis padat mengalir, dan aura yang sangat kuat langsung menekan kekosongan ke segala arah. Bus! Kuali raksasa itu berputar dan dalam sekejap mata berubah menjadi kuali perunggu besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Bangkit! Di belakang Aiden, Master King Tian memegang kuali raksasa di pelukannya, seperti raksasa yang memindahkan gunung, dan kemudian membantingnya ke arah tempat Ramirez berada beberapa ratus meter jauhnya. Ekspresi Ramirez berubah drastis, pancaran darah di sayap merah darahnya melonjak, kecepatannya melonjak lagi, dan dia ingin melarikan diri. Namun, lampu hijau keemasan yang tergantung dari kuali kayu hijau itu seberat batu raksasa, dan udaranya membeku, kecepatannya menurun tajam, dan dia hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat kuali kayu hijau besar itu jatuh. Boom! Sebuah ledakan mengejutkan terdengar. Gelombang udara yang dahsyat menyapu, pasir dan batu beterbangan kemanapun ia melewatinya, dan banyak sekali bangunan, patung, dan tumbuh-tumbuhan berubah menjadi abu terbang. Kekosongan sepertinya hancur karena ini. Ketika bola kabut darah mengembun, itu berubah menjadi sosok Ramirez lagi, tetapi saat ini, kabut darah di tubuhnya menjadi sangat redup, auranya juga turun drastis, dan matanya penuh ketakutan. Sialan, bocah timur ini sangat menakutkan. Biarpun aku abadi, aku tidak akan pernah bisa menjadi tandingannya. Harus lari. Dalam sekejap, dia membuat keputusan dalam pikirannya. Meski rahasia mencapai tubuh Roh Kudus sangat berharga, Anda tetap harus mati untuk mendapatkannya. Bus! Sayap darah di belakangnya bersinar, dan sosoknya langsung berubah menjadi pelangi, melarikan diri menuju langit. Kamu tidak bisa melarikan diri. Jejak tangan Aiden berubah, dan Dharma di belakangnya sekali lagi memeluk kuali kayu hijau raksasa dan menghancurkannya. Boom! Kekosongan itu meledak. Seperti bom yang meledak di kehampaan, awan udara meledak lagi, dan gelombang udara yang dahsyat kembali menyapu. Bangunan dan tanaman hijau dalam jarak beberapa kilometer dari kawasan ini kembali rusak dan hancur. Beruntung massa sudah dievakuasi beberapa kilometer jauhnya, dan tidak banyak orang yang terluka. Ku bilang, aku abadi, kamu tidak bisa membunuhku.
Sosok Ramirez memadat lagi, matanya sangat gila saat ini, dia telah melarikan diri sejauh 2000 meter, dan serangan Aiden tidak bisa lagi mengancamnya. Dengan kecepatannya saat ini setelah kembali ke metode rahasia leluhurnya, mustahil bagi Aiden untuk menyusulnya lagi. Responsnya hanyalah dengusan dingin. Aiden berbalik dan menekan. Kuali kayu besar berwarna hijau tiba-tiba menyelimuti Ramirez. Terima ini. Di mulut kuali kayu hijau, pusaran hijau kehitaman muncul, dan kekuatan menelan yang kuat meledak, langsung jatuh ke Ramirez yang melarikan diri. Wajah Ramirez berubah drastis, tanda merah tua di antara alisnya tiba-tiba menyala, kabut darah di tubuhnya terbakar, dan kecepatannya meningkat pesat sehingga dia benar-benar berjuang melawan kekuatan menelan Greenwood Cauldron. Aiden mengangkat alisnya sedikit, dan benar-benar melepaskan diri. Dia menarik napas dalam-dalam dan tidak ragu-ragu lagi. Pedang ajaib transparan terkondensasi di antara alisnya, membentang ribuan meter dalam sekejap, dan berdiri di atas jiwa Ramirez. Ah! Ramirez berteriak dengan sedih, auranya tiba-tiba memudar, dan darah di antara alisnya menghilang. Segel Aiden berubah, dan kekosongan pun hilang. Bus! Kekuatan menelan kuali kayu hijau tiba-tiba meledak, dan di tengah teriakan ngeri Ramirez, dia langsung menelan sosoknya. Hosh! Aiden membuka mulutnya dan meludah, dan api biru bawaan langsung terbang ke kuali kayu hijau. Penghilangan? Tubuh abadi? Coba saya lihat apakah kamu mati sekarang? Ah! Dalam sekejap, Ramirez berteriak lagi dan lagi, membakar esensi dan darahnya dengan gila-gilaan, tapi mustahil untuk membuka segel di mulut kuali kayu hijau. Yang mulia Aiden, saya menyerah. Tolong selamatkan hidup saya. Saya adalah dewa sejati terkuat di kuil kegelapan. Jika Anda melepaskan saya bersedia melayani Anda sebagai tuan. Semua kekuatan di kuil kegelapan akan siap membantu Anda. Dalam keputusasaan, suara permohonan Ramirez yang mendesak terdengar di telinga Aiden. Aiden mencibir, dan ketika mantranya diaktifkan, kekuatan api asli bawaan melonjak lagi. Dia hanyalah keturunan dari klan berdarah campuran, dan dia masih meremehkannya. Bab 594, Bertemu Tuan Gong. Boom! Di dalam kuali kayu hijau, api melesat ke langit. Tubuh dan jiwa Ramirez tersulut, dan dia meraung dengan ganas, tetapi sulit untuk menembus segel di mulut tripod. Kuali kayu hijau ini adalah senjata spiritual kelas atas, belum lagi Ramirez disegel di dalamnya, bahkan makhluk terkuat di puncak alam dewa pun akan kesulitan menerobosnya. Aiden, kamu pantas mati. Ah! Aku, kuil kegelapan, dan 3 malaikat agung bersayap darah, tidak akan pernah membiarkanmu pergi jika mereka mengetahui bahwa aku sudah mati. Bising! Alis Aiden dingin, sidik jarinya berubah, dan didorong oleh kekuatan energi sejati, api di sekitar kuali kayu hijau melonjak lagi. Dalam sekejap, kepanikan, kutukan, dan permohonan belas kasihan Ramirez terdengar satu demi satu di dalam kuali, tetapi segera menjadi tidak terdengar. 3 menit kemudian. Seperti suara balon yang meledak, jiwa Ramirez yang sangat ilusi dan berwarna darah di dalam Greenwood Cauldron tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi abu dalam sekejap. Pakar tingkat dewa kuno yang mengandalkan kekuatan fisiknya mati begitu saja. Swoosh! Di cakrawala, sesosok tubuh melintasi langit, tampak sangat cemas, tiba dalam sekejap. Itu adalah Faber. Dia melihat ke arah kuali kayu hijau yang masih berputar di udara, dan pupil matanya sedikit menyusut. Aiden, apa ini? Sebelum Aiden dapat berbicara, dia melihat Melissa berkata dengan marah, Saudara Gong, intimidasi istana surgawimu sangat lemah. Kami bahkan belum tiba di ibu kota, dan kami menjadi sasaran para vampir dari kuil kegelapan. Wajah Faber memadat, pikiran spiritualnya keluar, dan dia mengerutkan kening dan berkata, apakah mereka kelelawar berbulu lainnya di kuil kegelapan? Sialan, kamu benar-benar berani datang ke negara kami, Sundari, dan bertindak begitu sombong, dan kamu masih berada di gerbang ibu kota. Kamu pantas dikutuk? Bagaimana, Nona Melissa tidak terluka kan? Melissa mendengus, dengan Aiden di sini, bagaimana kelelawar itu bisa menyakitiku? Juga. Faber terkekeh dan berkata, dengan saudara Aiden di sini, selama monster tua dari kuil kegelapan itu tidak keluar, mereka tidak akan menjadi musuh saudara Aiden sama sekali. Aiden tersenyum, Saudara Faber, apakah kamu pernah mendengar tentang Ramirez? Pupil Faber tiba-tiba menegang.
Segera, dia melihat sekeliling dengan kaget dan berkata dengan tidak percaya, "Jangan bilang, monster tua Ramirez itulah yang baru saja datang." Apakah orang ini sangat kuat? Melissa mengerutkan bibirnya dan berkata tidak setuju. Bukankah pada akhirnya Aiden masih berurusan dengannya? Faber tersenyum pahit dan mengatur kata-katanya, bagaimana mengatakannya? Orang ini dianggap sebagai kelompok dewa terkuat tertua di dunia. Meskipun dia bukan yang terkuat, dia sangat sulit untuk dihadapi dan dapat disebut kekal. Saat itu, tuanku melukai lelaki tua ini dengan parah, tetapi dia tidak bisa membunuhnya, jadi dia harus mengusirnya keluar dari Sundari. Sekarang, 30 tahun kemudian, aku tidak menyangka monster tua ini akan diam-diam datang ke Sundari lagi, dan dia masih mengincar saudara Aiden di sini. Wajah Faber menjadi serius, masalah ini tidak seperti masalah anak-anak. Monster tua ini, Ramirez, telah datang. Masalah ini harus dilaporkan kepada guru? Tidak perlu repot, Melissa melambaikan tangannya, kelelawar besar itu telah dibunuh oleh Aiden? Ekspresi Faber menjadi cerah kembali, dan matanya tertuju pada kuali kayu hijau. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan menahan keterkejutan di hatinya, mungkinkah aura yang tiba-tiba menghilang di kuali tadi adalah Ramirez? Aiden mengangguk dan berkata sambil tersenyum, orang ini memang keturunan klan vampir. Tubuh fisik dan ketahanannya sangat kuat. Dia memang tidak lemah, aku butuh usaha untuk membunuhnya. Faber tidak bisa berkata-kata. Apa yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh master legendaris di Istana Surgawi saat itu kini dapat dicapai oleh Aiden. Bukankah ini berarti Aiden lebih kuat dari tuannya? Tidak. Faber menggelengkan kepalanya berulang kali untuk menghilangkan pikiran buruk ini. Pada saat itu, sang master baru saja memasuki tahap akhir alam ilahi. Sekarang sang master tinggal selangkah lagi dari keabadian duniawi. Membunuh malaikat agung Ramirez jelas bukan masalah. Segera. Unit gawat darurat Istana Surgawi mengambil kendali tempat kejadian dan mengatur akibatnya dengan tertib. Adapun saat ini, para turis dan warga melihat beberapa konten yang diambil, dan itu ditakdirkan untuk sulit disebarkan. Setengah jam kemudian. Pinggiran barat Beijing. Di halaman. Faber berdiri di depan pintu, sementara Aiden dan Melissa berdiri menunggu. Keduanya awalnya berencana untuk kembali ke rumah Wan dulu, tetapi Faber mengatakan bahwa Ragnar memiliki sesuatu yang penting untuk menemui Aiden. Aiden memandang ke gang dengan penuh minat. Menarik. Kelihatannya seperti gang tua biasa, tapi tidak kurang dari 10 aura master dan orang berkuasa di sini. Apalagi di halaman kecil, aura seseorang seperti jurang, luas dan jauh, sedangkan aura orang lain terbilang familiar. Sullivan Kait. Orang lain mungkin adalah tetua Gong legendaris yang merupakan orang paling berkuasa di Sundari dan orang pertama dari 4 orang bijak utama di Istana Surgawi. Mencicit. Pintu kecil dibuka dari dalam. Sullivan memandang Aiden dan keduanya dengan senyuman di wajahnya, teman kecil Aiden, Nona Wan, kita bertemu lagi. Aiden mengangguk, senior Kait. Melissa melangkah maju dan memeluk lengannya, dan berkata dengan heran, Paman Kait, mengapa kamu ada di sini? Gadis bodoh, ini markas Istana Surgawi, kenapa aku tidak bisa berada di sini? Di sini, markas besar Istana Surgawi? Wajah Melissa tampak kusam. Aiden juga terkekeh dan mengikuti mereka berdua ke halaman kecil. Halamannya tidak terlihat besar, tapi terawat dengan baik, pria parubaya berjubah hitam berjalan-jalan dengan tergesa-gesa di dalam kamar. Paviliun yang dibangun dengan alang-alang kuning kering itu sudah tertutup salju. Di paviliun, seorang lelaki tua tampan dengan rambut panjang dan jubah abu-abu sedang menghangatkan sepanci anggur panas dan menatap Aiden dengan mata lembut. Teman kecil Aiden, kita akhirnya bertemu. Aiden menatapnya dalam-dalam dan berkata, saya ingin tahu apa yang Tuan Gong ingin lakukan ketika dia melihat saya. Teman kecil Aiden sangat cepat berbicara. Silakan duduk dan coba dulu arak beras hangat milik orang tua itu. Aiden tidak sopan dan duduk bersama Melissa. Adapun Faber, dia ingin tinggal, tetapi langsung ditarik oleh Sullivan. Aiden minum sendiri. Hangatnya wine masuk ke tenggorokan, dengan aroma pedas dan lembut yang menyegarkan. Anggur yang enak. Aiden mengagumi dengan tulus. Melissa menyesapnya, wajahnya memerah, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak menjulurkan lidahnya, membuat Aiden dan Ragnar tertawa. Sekarang, Senior Gong, bisakah kamu memberitahuku apa pentingnya bagimu untuk bertemu denganku? Tatapan Ragnar sedalam laut, dan dia menatap Aiden dalam-dalam. Sebelumnya, saya sangat ingin tahu tentang nasib teman kecil Aiden.
Saya pikir itu adalah warisan dari Dewa Pedang Changming yang membuat teman kecil ini melambung ke langit. Tapi sekarang terbukti saya salah. Changming Sword Immortal memang sosok yang tiada taraf. Dengan kekuatan alam dewa, dia mampu menyaingi keabadian duniawi. Dia luar biasa berbakat dan cantik. Namun pada akhirnya, masih sulit untuk berjalan di jalur keabadian. Tubuhnya mati dan jalannya lenyap, dan semuanya sia-sia. Ragnar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Senior Gong datang kepadaku hanya untuk membicarakan hal ini, kan? Aiden menyesap anggur hangat dan memandangi kepingan salju di langit, merasa sedikit lebih nyaman di hatinya. Ragnar tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Jika aku tidak salah, teman kecilku sekarang telah mengembangkan badan harta karun abadi duniawi. Jika tidak, mustahil untuk mengalahkan Paul dan Putra Ilahi dari Sekte Dewa Pengobatan. Sayang sekali teman kecilku tidak mengetahui bahwa badan harta karun abadi duniawi adalah sebuah berkah. Pada saat ini, wajah Ragnar serius sambil terus berbicara kata demi kata. Tapi ini juga merupakan bencana besar. Bab 595, Patriark Istana Surgawi. Pada saat yang sama, keluarga Palmer di Beijing, villa keluarga Palmer. Di aula villa, Danova duduk tanpa ekspresi di kursi kepala keluarga. Di bawahnya, keturunan langsung dari keluarga Palmer sedang duduk dengan penuh perhatian. Setelah hening lama, seorang wanita parubaya dengan pakaian mewah bermata merah tiba-tiba berlutut di depan Danova. Saudaraku, kamu harus membuat keputusan untuk kami. Pertama, Ender dan Archie dibunuh oleh binatang kecil itu, dan sekarang bahkan Mike telah terbunuh. Aku hanya memiliki seorang putri bernama Aida, mengapa hidupku begitu menyedihkan? Dia menangis begitu keras hingga hatinya hancur. Beberapa orang yang hadir sedikit mengernyit, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Danova menarik napas dalam-dalam, menekan tangannya, dan berkata kepada seorang gadis berambut merah yang duduk di samping, Aida, bantu ibumu berdiri dulu. Kami pasti akan menyelesaikan masalah Aiden. Aida, yang memiliki rambut merah panjang, memiliki mata yang dingin dan menyeramkan, menatap ke arah semua orang, dan mencibir, sepertinya begitu ayahku meninggal, kami, anak yatim piatu dan ibu janda, tidak akan ada lagi yang peduli. Bajingan kecil membuatmu takut seperti ini, haha, matanya dingin, dia mencibir, membantu wanita itu berdiri, dan berkata dengan dingin, kamu tidak berani membunuhnya, aku berani. Bagaimana dengan ahli seni bela diri? Bahkan jika dia adalah dewa yang turun ke bumi, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Mike tidak punya waktu untuk berbicara. Di bawah, seorang wanita cantik dengan rambut diikat tinggi mengerutkan kening dan berkata, Aida, jangan gila di sini. Bahkan saudaramu Paul dan yang lainnya bukan tandingan Aiden. Bagaimana orang yang kamu cari itu bisa melakukan sesuatu padanya? Wanita itu berbicara dengan sangat bermartabat dan memiliki status yang sangat tinggi. Dia adalah satu-satunya putri Ricard, dan sekarang dia memimpin sebuah konglomerat bernilai ratusan miliar. Hanya dengan duduk di sana, dia mengeluarkan aura tingkat tinggi yang tidak dapat dilakukan oleh orang asing. Tante. Aida sepertinya takut pada bibinya. Jangan khawatir, Aiden berinisiatif datang ke Beijing kali ini hanya untuk kita. Meskipun dia kuat, bagaimana keluarga Palmer kita bisa takut padanya setelah beroperasi di ibu kota selama bertahun-tahun? Dendam ayahmu, dan dendam Paul, akan diselesaikan dengan binatang kecil itu ketika saatnya tiba. Setelah beberapa menit, semua orang pergi. Di aula, hanya Danova dan wanita itu yang tersisa. Saudaraku, apakah ada masalah dengan Paul? Wajah wanita itu menjadi sangat serius saat ini, saya menerima kabar bahwa sepertinya ada perkelahian di depan stasiun barat Beijing, dan sepertinya Aiden mengambil tindakan. Sayangnya, orang-orang di Istana Surgawi memblokirnya terlalu cepat dan tidak mendapatkan banyak informasi yang efektif. Alis Danova mengendur dan dia menghela nafas, tidak masalah. Namun, ayahku benar-benar menyiapkan dirinya untuk masalah kali ini. Wanita itu juga mengerutkan keningnya, siapa yang mengira bahwa orang gila dan bodoh di masa lalu bisa menjadi naga terbang seperti sekarang ini. Danova menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan dingin, jangan khawatir. Meskipun Paul gagal sebelumnya, Aiden telah benar-benar membuat marah para sekte abadi. Menurut berita Paul, kali ini ketiga tetua dari Sekte Dewa Pengobatan keluar secara langsung, dan momentumnya kita harus membunuh Aiden. Wanita itu menghela nafas lega. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat apa yang disebut sebagai tetua penegak hukum dari Sekte Dewa Pengobatan, karena Paul yakin, dia bisa membunuh Aiden. Menghadapi keberadaan tak terkalahkan yang sebanding dengan puncak alam ilahi. Bahkan jika keluarga Palmer tidak mendapat dukungan dari Sekte Dewa Pengobatan Sekte Abadi di belakang mereka, mereka akan sangat rentan. Ketika seseorang mencapai alam dewa, ia telah melampaui seni bela diri dalam arti duniawi.
Seni bela diri dan spiritualitas. Itu adalah alam para dewa. Di mata manusia, penguasa alam ilahi ini adalah dewa dunia. Pada saat yang sama keluarga Palmer mengadakan pertemuan rahasia. Sebuah halaman kecil di sebuah gang di pinggiran barat Beijing, markas besar Istana Surgawi. Aiden mengangkat alisnya sedikit, memandang Ragnar dengan ekspresi serius, dan perlahan meletakkan gelas anggur di tangannya. Apa maksudmu dengan perkataan Senior Gong? Ekspresi Ragnar berubah, dan dia menghela nafas, kamu telah memasuki gua abadi Changming. Kamu pasti sudah mengetahui beberapa hal. Bumi saat ini berada di zaman berakhirnya Dharma. Jalan menuju keabadian telah terputus. Untuk mencapai alam dewa, seni bela diri sebenarnya telah berakhir. Wajah Aiden tenang, tapi ada gelombang di hatinya. Apakah alam ketuhanan adalah akhir dari dunia saat ini? Adapun Melissa, wajahnya sangat terkejut dan mulutnya sedikit terbuka. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar rahasia seperti itu. Ragnar melanjutkan, teman kecil Aiden, tahukah kamu mengapa alam dewa jarang muncul selama bertahun-tahun? Dia menertawakan dirinya sendiri, kecuali pencegahan negara-negara besar dan beberapa batasan perjanjian. Sebenarnya, orang-orang tua itu, setelah mencapai alam dewa, sebenarnya merasa bahwa pengisian kembali energi langit dan bumi tidak dapat lagi mengimbangi perjalanan kehidupan dan energi sejati. Setiap kali monster tua itu mengambil tindakan, mereka benar-benar memakan kehidupan dan energi sejati. Sama seperti malaikat tertinggi Ramirez dari kuil kegelapan, dia sebenarnya memiliki umur yang pendek dan sangat membutuhkan terobosan. Dan betapa sulitnya untuk menerobos ke alam keabadian duniawi, yang oleh Barat disebut sebagai alam abadi dari orang suci dan roh suci. Setelah bertahun-tahun, begitu banyak orang jenius luar biasa yang terjebak dan mati di jalan ini. Dia adalah keturunan ras darah. Meskipun tubuh fisiknya memiliki kekuatan pemulihan yang kuat, itu hanyalah mimpi untuk menerobos ke negeri dongeng duniawi. Jadi dia mengincar apa yang disebut badan harta karun abadi bumi milikku? Aiden bertanya sambil mencibir. Itu benar. Ragnar menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas, karena jalan menuju bumi abadi terputus, jika monster-monster tua itu tahu bahwa kamu telah mencapai badan harta karun abadi bumi, mereka pasti akan tergoda. Bahkan ada beberapa monster tua dengan jiwa yang kuat yang mengetahui teknik rahasia legendaris merebut tubuh dan merebut tubuh abadi duniawi Anda. Ditambah dengan budidaya jiwa mereka yang kuat, saya khawatir mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk menyerang alam abadi duniawi. Ketika Aiden mendengar ini, senyuman yang tak bisa dijelaskan muncul di sudut mulutnya. Jadi, aku sudah menjadi daging biksu tang sekarang? Ketika Melissa mendengar ini, wajah cantiknya tiba-tiba berubah. Dia sepertinya memahami bahwa masih ada beberapa monster tua di bumi yang mendekati akhir hidupnya dan terjebak di alam dewa. Mereka ingin mempelajari atau bahkan merebut tubuh abadi duniawi Aiden untuk menerobos alam abadi duniawi? Kakek Gong, bukankah Aiden dalam bahaya? Ragnar meliriknya sambil tersenyum, jangan khawatir, Nonawan, tidak banyak orang yang tahu tentang tubuh harta karun abadi teman kecil Aiden. Saya tidak tahu bagaimana Ramirez mengetahuinya, tetapi sekarang dia telah dibunuh oleh teman kecil Aiden, jadi tidak perlu khawatir lagi. Adapun langkah selanjutnya, saya akan memberikan instruksi untuk memblokir berita ini. Saya yakin jika teman kecil Aiden berhenti memperlihatkan kekuatannya sesuka hati, dia tidak akan menjadi sasaran orang-orang tua itu. Jangan memperlihatkan kekuatanmu lagi, artinya, jangan mengambil tindakan terhadap keluarga Palmer lagi. Aiden memandang Ragnar dengan acuh tak acuh, setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum dan berkata, Senior Gong, apakah dia akan menjadi pelobi untuk keluarga Palmer? Ragnar tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, teman kecil Aiden, kamu salah paham. Sebenarnya masalah ini. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat ekspresi Aiden tiba-tiba berubah, dua cahaya ilahi muncul dari matanya, dan dia melihat ke arah langit. Wush! Di atas langit, cahaya keemasan menyebar dari langit. Di atas cahaya keemasan, seorang lelaki tua jangkung dan kurus berpakaian seperti lelaki kuno berjalan perlahan. Orang tua itu memiliki kulit yang layu, rambutnya diikat dengan hosta, dan dia mengenakan satu set jubah hijau, tidak ada aura yang keluar dari tubuhnya, tetapi di matanya yang keruh, sepertinya ada bintang dan bulan yang berputar yang sangat dalam. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan dalam sekejap sosoknya turun dari langit ke halaman kecil, dan berkata dengan acuh tak